Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun i'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub dari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir kita masih di pembahasan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengajarkan satu jenis ibadah yang istimewa untuk dirinya, sehingga dengan itu Nabi Musa alaihi salam bisa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk bertawassul saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini kemudian mengajarkan kalimat ikhlas, kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Namun ternyata Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu, karena kalimat ini sudah menyebar di tengah-tengah umat manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Musa tentang keistimewaan dari kalimat tersebut, bahwa seandainya kalimat itu diletakkan di satu kiffah, di satu daun timbangan, dan 7 langit beserta penghuninya, 7 lapis bumi dengan ukurannya yang sangat besar, kemudian diletakkan di daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah asas dari seluruh adyan as-samawi, dari seluruh agama samawi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa poin dari hadis ini sudah kita jelaskan faidahnya. Di antaranya dari hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dibolehkan seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang istimewa bagi dirinya. Dibolehkan bagi seseorang untuk meminta kepada Allah sesuatu yang istimewa bagi dirinya. Coba perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Nabiullah Musa alaihi salam betapa semangatnya beliau untuk memiliki mangkibah,
ya memiliki satu derajat, satu maqam, satu kedudukan yang tidak disetarai oleh yang lainnya. Walaisa hadza minal hasad. Ya, kata para ulama, ini tentunya bukan termasuk bagian daripada hasad. Ya, seorang nabi, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah bersihkan, Allah sucikan dari penyakit-penyakit semisal hasad. Ya. Wa innama huwa min bab at-tanafus. Akan tetapi ini konteksnya adalah konteks di mana Nabi Musa alaihi salam memberikan keteladanan untuk berlomba, ya, menggapai satu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terpuji para jamaah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala seringkali ya mengajak kita semua, memotivasi kita semua dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan muatan motivasi. Was-sabiqunas sabiqun. Orang-orang yang lebih dulu dalam keimanan, maka mereka akan lebih dulu ya di dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk yang demikian itulah orang-orang itu hendaknya berlomba, berpacu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ya di sana ada permintaan dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kita sama-sama tahu ya bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ya punya kerajaan yang sangat besar para jamaah, dan itu diantaranya adalah dari permintaan doanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini ada di surat As-Sad ayat 35. Beliau meminta kepada Allah, Rabbighfirli, wahai Rabbku ampunkanlah dosa-dosaku, kesalahanku. Wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku satu kerajaan. La yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak dimiliki siapapun setelah diriku ini. Dan Masya Allah para jamaah, di dalam sirah Nabi Sulaiman ya beliau punya kerajaan yang sangat-sangat besar sekali. Pasukannya bukan hanya dari bangsa manusia. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkan kepadaku satu kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi para nabi tanafus. Para nabi ya mereka melakukan perlombaan ya. Mereka saling berpacu ingin mendapatkan maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sebagai keteladanan ya bagi kita. Ahli tauhid adalah orang-orang yang harus selalu berpacu di dalam kebaikan, berpacu di dalam ketaatan. Ya, harus bersaing ya dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah dorongan kuat dari nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid yang ada pada jiwa raga mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa berhajatnya para nabi kepada petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dan rasul saja begitu berhajat, sangat membutuhkan hidayah, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengajarannya, maka lebih-lebih lagi kita ya sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul semua mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Mereka menempa diri mereka untuk memiliki derajat yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai salah satu di antara doa Nabi, Rabbi zidni ilman.
Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini doa yang hari-hari seharusnya kita baca. Begitu ya. Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam di dalam hadis ini meminta diajari oleh Allah, "Alimni syai'an." Ajarkan kepadaku sesuatu. Nabi Muhammad juga demikian, seluruh para nabi dan rasul seperti itu para jamaah. Maka demikian pula seharusnya kita sebagai para pengikut nabi dan rasul mesti punya hirs, punya ambisi yang sangat besar untuk kita terus menuntut ilmu syar'i. Karena dengan itulah ya kita bisa memiliki bekal untuk kita menata hati kita lebih baik lagi, kemudian menata amal perbuatan kita lebih berkualitas lagi. Baik. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bedanya zikir dengan doa. Coba perhatikan hadisnya. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah supaya diajari sesuatu sehingga beliau bisa berzikir dengan sesuatu itu kepada Allah dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diajarkan tersebut. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, zikir dan doa disebutkan secara terpisah. Ada pelajaran yang disampaikan para ulama, anna-dzikra yakhtalif anid doa. Bahwasanya zikir itu berbeda dengan doa. Dasarnya adalah hadis ini, adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ketika ada ataf, ada waw penghubung di situ. Adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Maka ini fungsinya mughayyarah. Fungsinya menjelaskan tentang bedanya antara yang pertama disebutkan dengan yang kedua. Barakallahu fikum. Baik. Mana yang lebih utama, zikir atau doa? Yang lebih utama zikir atau doa? Mana Pak? Sama-sama. Tadi kan sudah disebutkan zikir dan doa berbeda. Baik. Jadi mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Zikir. Dasarnya apa? Di sini disebutkan duluan. Takdim az-zikr ya daripada doa menunjukkan bahwa zikir lebih utama daripada doa. Zikir itu lebih utama daripada doa. Apakah setiap orang berdoa berzikir? Iya. Asli ini. Ada enggak orang ketika berdoa tapi hatinya enggak ada di situ? Ada? Berarti dia enggak zikir. Dia enggak ingat sama Allah. Begitu ya? Ada orang para jamaah harusnya dia ingat ke Allah di tempat yang sangat kondusif untuk mengingatkan dia kepada Allah, tapi enggak ingat sama Allah. Ada? Siapa contohnya? Mungkin kita sendiri gitu. Tempat paling nyaman, paling kondusif untuk mengingat Allah itu di mana? Masjid kan? Ada enggak orang masuk masjid tapi lalai? Banyak. Contohnya siapa? Mungkin diri kita sendiri gitu. Jasadnya di masjid, hatinya enggak ada di masjid. Hatinya di pasar, hatinya di proyek, hatinya di bisnisnya, hatinya sedang mikirin dagangannya. Begitu ya. Bahkan habis isya nanti janjian ketemu customer. Begitu kan? Maka para ulama banyak mengingatkan, kebanyakan manusia tidak menegakkan sholat. Padahal perintah sholat itu didirikan, ditegakkan, bukan dilaksanakan. Ya kan? Coba baca ayat Quran, baca hadis Nabi tentang wajibnya sholat. Ungkapannya bagaimana? Aqimus sholat. Tidak ada if'alus sholat, kerjakan sholat. Tapi bahasanya lebih dalam, lebih tegas lagi. Apa itu?
Tegakkan sholat, dirikan sholat. Nah, para ulama mengingatkan, banyak orang tuh nggak mendirikan sholat. Banyak kaum muslimin yang tidak mendirikan sholat. Yang mereka lakukan apa? Sholat saja. Mereka hanya mengerjakan sholat. Kemudian dikasih contoh, orang masuk ke dalam masjid, jasadnya ada di masjid, jasadnya, fisiknya mengerjakan sholat di dalam masjid, di belakang imam, tapi hatinya tidak ngikut di situ. Baik. Terus kalau modelnya begitu, apa bedanya dengan sholatnya munafik? Apa bedanya, Pak? Tidak ada bedanya. Kalau model sholat kita, modelnya seperti itu. Sholat kita sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban. Masuk keluar masjid 5 waktu. Blas itu saja. Hati kita gak pernah hanyut di dalam sholat. Kadang apa yang dibaca imam tidak mengerti. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, laisa min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada jatah pahala dari sholatmu, kualitas daripada sholatmu, kecuali apa yang kamu pahami dari sholat itu. Artinya antara jiwa dan raga kita itu koneksinya kuat. Begitu. Sinkron antara fisik kita yang sedang sholat berada di rumah Allah dengan hati kita yang khusyuk, yang manteng tawajuh kepada Allah. Begitu para jemaah. Nah, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak orang mungkin melakukan ibadah haji, umrah, apalagi sekarang sudah mulai serba dilonggarkan. Masya Allah para jamaah. Tapi ruh daripada ibadah itu sudah tidak ada. Ruh ibadahnya enggak ada. Yang ada ruh daripada perkara-perkara duniawi. Yang menjadi ruhnya itu shoppingnya, jalan-jalannya, wisatanya, paket turnya. Begitu ya. Sehingga umrah bukan lagi perjalanan ibadah, tapi perjalanan wisata. Untuk melampiaskan jiwa-jiwa travelingnya. Gak ada lagi ruhnya. Salat juga demikian, puasa juga demikian para jamaah. Puasa hanya rutinitas tahunan, sebulan dari 12 bulan. Gak ada ruhnya. Gak ada kemudian la'allakum tattaqunnya. Sehingga yang ada lapar dan dahaga saja. Itu yang dijelaskan dan diperingatkan oleh Nabi. Rubbas sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang sholat, betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan jatah apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kalau model puasa begitu para jamaah, orang kafir bisa. Kalau puasa itu modelnya nahan lapar dan dahaga saja, yang di daerah kita misalkan cuma 13 jam, dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore. Cuma 13 jam saja nahan lapar dan dahaga, tanpa ada ruh yang dimaksudkan syariat dari ibadah itu, maka orang kafir juga bisa. Bahkan ada orang itu bisa puasa 24 jam. Kita puasa paling berapa jam para jamaah? Baina subuh wal maghrib. 13 jam. 13 jam saja. Mindahin jadwal makan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sama juga berdoa. Ada orang berdoa tapi hatinya lalai. Ada Pak? Orang berdoa hatinya nggak berzikir kepada Allah. Ada. Pernah nggak lihat orang di masjid ngangkat tangan? Mulutnya qomat kamit, tangannya diangkat. Kita husnudzon dia sedang apa Pak? Berdoa. Tapi pandangan matanya kosong. Melihat cicak di dinding, sedang nangkap nyamuk. Ada orang lewat di depannya dilihatin. Ini orang sedang berdoa atau sedang apa? Artinya apa? Tidak diiringi dengan hati. Ya, sekedar hanya mengerjakan sesuatu yang kelihatannya itu amal saleh. Begitu ya. Jadi semua ibadah syariat yang ada di dalam agama kita ini mesti punya ruh. Dan dengan ruh inilah kita akan hidup, menghidupkan kualitas daripada ibadah kita itu sendiri. Sama model begini, ngaji, taklim. Ruhnya harus ada, hati kita harus hadir.
di majelis ilmu, bukan jasadnya saja. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Karena banyak di masa ini orang datang ke majelis taklim niatnya hiburan saja. Daripada bete di rumah, mending hiburan ke majelis taklim. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan zikir lebih utama daripada doa. Orang itu berzikir para jamaah, zikirnya ini akan menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya menjadi berkualitas di sisi Allah. Jika dia melakukan yang wajib dengan zikir dia kepada Allah, yang wajibnya ini menjadi berlimpah pahalanya. Yang sunnah juga demikian, ya, meninggalkan yang haramnya jadi pahala, meninggalkan yang makruhnya jadi pahala, bahkan seluruh perkara-perkara mubah dalam hidup dan kehidupannya juga menjadi nilai pahala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyus saimun, ya, ayyus saimina a'dhamu ajran. Puasanya siapa yang paling banyak pahalanya? Nabi juga ditanya, sedekahnya siapa yang paling banyak pahalanya? Salatnya siapa yang paling banyak pahalanya? Jawaban Nabi sama. Aktsaruhum lillahi ta'ala zikran. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikir kepada Allah. Ini agungnya amalan zikir para jamaah. Kalau kita ikutkan dalam aktivitas kegiatan ibadah kita, menjadikan pahalanya itu berlimpah. Maksudnya apa di sini? Koneksi antara lahir dan batinnya begitu kuat. Kekhusyuannya, ketumakninahannya, adab hatinya betul-betul besar, betul-betul berkualitas. Ini yang menjadikan amal orang yang ahli zikir itu berkualitas. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya, bagaimana ya orang itu kalau ahli zikir, ya maka dia akan punya kualitas yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi zikir di sini lebih afdal daripada doa. Walaupun para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya zikir dan doa ya terkadang ketika disebutkan itu satu dengan yang lainnya saling mencakup. Ya, kalau disebutkan zikir saja maka bagian daripada zikir adalah doa. Kalau disebutkan doa saja maka masuk di dalamnya makna daripada zikir. Baik. Berikutnya dari hadis yang mulia ini kita bisa memahami bahwasannya tauhid huwa afdal ma yud'a bihillah. Tauhid itu adalah seutama-utama apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, iman dan tauhid yang ada pada seorang hamba itulah seutama-utama sebesar-besarnya amal saleh yang kita bisa mendapatkan manfaat maslahat lahir batin dunia akhirat dari nilai-nilai tauhid dan iman ini. Oleh karenanya la ilaha illallah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ini akan dijadikan oleh Nabi Musa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk juga berdoa kepada Allah. Makanya kita mengenal ada sunnah, ada adab di dalam berdoa, yakni tawassul dengan asma-asma Allah yang sesuai dengan apa yang kita mintakan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna. Maka kata Allah, mintalah, berdoalah kalian kepada Allah menggunakan asmaul husna itu. Dan coba perhatikan doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya selalu diawali dengan kalimat-kalimat penyebutan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Ini kan doa yang ma'ruf ya, selalu diawali dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Lafdzul jalalah. Kita
memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini nida kepada Allah, Allahumma ya Allah, atau apa? Rabbi, misal Rabbi auzi'ni an ashkura, wahai Rabbku. Ini nama Allah Rabb. Apalagi Rabbana zalamna anfusana. Itu doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang di dalam sunnah juga demikian. Ya Rabbi zidni ilman, Allahumma a'inni ala dzikrika. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan Nabi mengajari kita untuk memperbanyak kalimat ya dzal jalali wal ikram di dalam doa-doa kita. Ya dzal jalali wal ikram. Al jalal itu salah satu nama Allah. Ya al karim, al akram itu salah satu di antara nama Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga ya hayyu ya qayyum. Ini juga dianjurkan oleh Nabi diperbanyak, ya dibaca di saat kita berdoa. Ya hayyu, zat yang maha, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Ya, diperbanyak di saat kita berdoa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta tolong kepadamu, dan lain sebagainya. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu semuanya adalah tauhid. Itu semuanya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita bisa memahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu diucapkan oleh seluruh hamba Allah pilihan, yakni muslim, mukmin. Semuanya mengucapkan kalimat ini. Namun para jamaah walakinnahum laisu ala rutbatin wahidatin. Tapi mereka itu tidak ada pada rutbah tingkatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Orang-orang beriman yang tentu hari-hari mereka mengucapkan kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas ini, tentu semuanya mengucapkan. Kita ada ibadah salat, isinya pasti ada kalimat thayyibah. Kemudian kita azan, mengumandangkan azan ada kalimat thayyibah. Doa, zikir yang hari-hari kita baca ada kalimat thayyibah. Al-Quran yang kita baca ada kalimat thayyibahnya. Hadis-hadis Nabi yang kita baca. Demikian seluruh kaum muslimin, mukminin mereka mengucapkan kalimat ini. Namun rutbah mereka, martabah mereka itu satu dengan yang lainnya tidak sama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu kalimat ini ketika diucapkan Nabi dan Rasul berbeda dengan ketika yang mengucapkannya itu adalah kita. Begitu ya. Kita mudah saja mengucapkan kalimat ini, tapi pendalamannya seperti apa? Sejauh apa kita memahami nilai-nilai kemuliaan, keagungan, nilai-nilai yang begitu mendalam dari kalimat ini? Tentu masing-masing muslim satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka semakin orang itu mendalami kalimat thayyibah ini, mendalami iman, mendalami tauhid dan akidah, semakin berkualitas apa yang diucapkan dari kalimatul ikhlas ini. Thayyib. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, faedah berikutnya annar rusul bihajatin ila an yudhakkaru bi fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para rasul mereka berhajat untuk selalu diingatkan tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Di sini kan Nabi Musa yang diingatkan oleh Allah tentang fadilah dari la ilaha illallah. Kalau Nabi dan Rasul kemudian sangat berhajat untuk selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah kalimat tauhid ini, maka pelajarannya lebih-lebih lagi kita. Begitu ya. Perhatikan di dalam hadis ini. Ketika ditawarkan oleh Allah ya tentang sesuatu yang diminta oleh Nabi Musa untuk dijadikan sarana berzikir dan berdoa kepada Allah, kemudian Allah menjawabnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi Musa kemudian berkomentar, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Jadi Nabi Musa ingin yang lainnya. Nah, di sini kata para ulama, Nabi Musa bukan sedang meremehkan kalimat ini. Laisa min bab at-taqlil. Beliau bukan sedang menganggap kecil kalimat ini,
menganggap remeh kalimat ini. Wa innama khufiya alaihi azimu fadliha. Akan tetapi ya, ada keutamaan dari la ilaha illallah yang tersamar, terluput dari Nabi Musa, sehingga Allah mengingatkannya. Ini loh, kalimat ini itu salah satu fadilahnya. Kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh para penghuninya, maka kalimat la ilaha illallah akan mampu mengangkatnya. Diingatkan Nabi Musa tentang fadilah ini. Dan di sini menunjukkan bahwasannya para nabi dan rasul juga manusia yang tidak mengerti perkara gaib, sehingga ada banyak yang harus Allah kabarkan, Allah ajarkan, Allah berikan ilmunya kepada mereka. Ini tersamar, ada fadilah tauhid yang tersamar oleh Nabi Musa sehingga Allah mengingatkannya. Berarti para nabi dan rasul tidak mengerti perkara gaib, ya, kecuali sebatas apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah bahwa langit dan bumi ada penghuninya. Langit dan bumi ada penghuninya. Penghuni langit siapa, Pak? Pernah mensensus? Ya, penduduk langit itu para malaikat. Begitu yang dijelaskan para mufassirun. Penduduk langit itu para malaikat, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Penduduk bumi siapa? Penduduk bumi ya kita manusia. Siapa lagi? Bangsa jin, gitu ya. Itu yang mukallaf. Makhluk hidup yang lainnya yang tidak mukallaf ya banyak. Binatang-binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa langit 7 lapis, kemudian bumi 7 lapis. Bab hadis terakhir dari bab ini. Masih ada waktu enggak? Berapa menit lagi? (19.35). Oh, 5 menit lagi. Baik, ya, hadis terakhir ini sedikit saja. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai Bani Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan untukmu ampunan sepenuh itu juga. Masya Allah, ini keutamaan daripada tauhid yang sangat luar biasa. Bisa menggugurkan dosa-dosa, kecuali dosa syirik. Dan ini menunjukkan bahayanya dosa syirik para jamaah. Namun hadis seperti ini juga tidak boleh dijadikan alasan bermudah-mudahan di dalam maksiat dan dosa. Tidak boleh. Karena nanti kalau kemudian meremehkan, akhirnya ada tahlil. Tahlil itu nganggap halal. Tidak apa-apa kok zina. Begitu. Tidak apa-apa kok riba. Yang penting jangan syirik. Barakallahu fikum. Orang menghalalkan yang diharamkan Allah secara tegas, maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu bagian daripada naqid min nawaqidil Islam. Bagian daripada pembatal-pembatal Islam. Maka ya berhati-hati dari meremehkan dosa dan maksiat. Juga bisa jadi kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai sesembahan yang kita tunduk patuh, bertekuk lutut di hadapan hawa nafsu kita, sehingga terus kita diseret kepada dosa dan maksiat. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk bermudah-mudahan dalam dosa dan maksiat, menganggap enteng dosa-dosa selain syirik. Bukan. Tapi kalaulah kejadian ada orang memang banyak sekali perbuatan salahnya, perbuatan buruknya,
tapi dia tidak menyekutukan Allah, tidak menghadap Allah dalam kondisi membawa dosa syirik, maka para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada kemungkinan dosa-dosanya itu diampuni. Maka dosa selain syirik hukumnya di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak diampuni, maka akan diampuni. Jika Allah berkehendak tidak diampuni, maka dia akan disiksa sekadar dosanya itu. Ketika dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak bawa dosa syirik. Ya, tidak bawa dosa syirik itu bukan berarti orangnya enggak pernah musyrik, enggak. Bisa jadi di dunianya dulu dia pernah melakukan kesyirikan, tapi dia taubat nasuha dari dosa syiriknya itu, sehingga tidak dibawa mati dosa syiriknya itu. Nah itu para jamaah. Maka kalau Allah menghendaki tidak diampuni, dia akan disiksa sekadar dengan dosanya itu. Karena dia tidak bawa dosa syirik, iman dan tauhidnya masih sah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tempat terakhirnya di akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya sampai kita diwafatkan Allah di atas tauhid, di atas iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bab ini sudah selesai kita bahas. Berikutnya nanti kita masuk bab siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, namun dipisahkan karena ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa dari tauhid. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.